to explain about reported speech. Nah, sebenarnya apa sih reported speech itu? Reported speech, dia adalah bentuk pengucapan kalimat ulang. Pengucapan ulang sebuah kalimat yang sudah diucapkan oleh orang lain secara langsung. Nah, di sini kind of reported speech. Sebelum masuk ke kind, saya mau jelaskan dulu. Yang dimaksud dengan reported speech, ada kalimat direct, kalimat langsung, dan juga ada kalimat indirect atau kalimat tidak langsung. Indirect inilah yang disebut sebagai reported speech. Dia adalah bentuk pengucapan ulang kalimat direct. Direct ini terdiri dari MC. MC itu adalah main clause, kalimat utama. Ketika dia berada di posisi direct, maka bentuk kalimatnya akan seperti ini. Main clause, tanda koma, setelah itu dia diikuti oleh subclause. Kenapa di sini ada tanda petik? Karena di sini tanda petik ini menandakan bahwa kalimat ini merupakan kalimat direct. Sedangkan ketika kalimat direct ini dirubah ke kalimat indirect, kalimat yang tidak langsung, maka tanda petik, tanda koma ini harus dihilangkan dan diganti dengan apa? Conjunction. Conjunction di sini kita hanya menggunakan satu conjunction saja, yaitu that. Fokus di conjunction that saja. Contohnya nanti kita pakai kind-nya dulu ya. Di reported speech ini, kind of reported speech ini ada 4. Yang pertama itu ada statement, yes no question, WH question. WH question itu bisa why, when, where, segala bentuk WH question bisa dimasukkan di sini. Dan yang terakhir itu adalah imperatif. Nah, special for today, we only focus on statement. Oke, berikut ini adalah salah satu contoh dari reported speech. Sekarang kita masuk ke contoh yang pertama dulu. Di sini ada Bob says. Bob says, I will go to your house tomorrow. Bob berkata, aku akan pergi ke rumahmu besok. Ini adalah kalimat direct speech. Ketika kita mau merubah ke indirect speech, kita analisis dulu. Di sini boy says, dia memakai simple present. Kenapa harus dianalisis satu-satu? Karena ketika main clause-nya itu merupakan tenses yang berbeda, kalimat indirectnya pun juga akan berbeda. Sekarang kita masuk ke simple present. Ketika simple present, kalimat indirect ini akan berubah menjadi boy says that he will go to my house tomorrow. Coba perhatikan di kalimat indirect ini, mana saja sih yang berubah? Conjunction jelas, kata indirect pasti ada conjunction-nya. Selain daripada conjunction, yang berubah adalah pronoun. Yang berubah adalah pronoun. Nah, coba perhatikan contoh yang kedua. Boy said. Kata boy said ini menandakan bahwa dia memakai rumus tenses simple past. Ketika main clause-nya simple present dan simple past, maka kalimat indirectnya pun juga akan berbeda. Boy said, I will go to your house tomorrow. Kalimat indirectnya akan berubah menjadi boy said that he would go to my house the next day. Coba kita analisis satu persatu. Mana saja sih yang berubah dari kalimat direct dan indirect? Yang pertama, jelas pronoun-nya dia ini berubah. Yang kedua, tensesnya ini juga berubah. Dan perubahan yang terakhir itu terletak pada adverb-nya. Ketika di direct dia memakai tomorrow, indirectnya akan berubah juga. Kenapa? Ini kan merupakan pengucapan ulang dari kalimat orang lain. Maka sudah tentu kita pasti memakai adverb yang berbeda juga. Mereka memiliki makna yang sama, hanya tulisannya saja yang berbeda. Tomorrow and the next day punya meaning yang sama, hanya penulisannya saja yang berbeda. Kesimpulannya apa? Oke, berarti kesimpulannya apa? Ketika kita masuk dalam rumus tenses, kalau ini sebagai simbol ya, simbol dari tenses tersebut saya gunakan simbol saja, karena kalau kita menggunakan tenses secara lengkap hurufnya akan terlalu panjang. 5, ini merupakan simple past. Saya urutkan dari pertama dulu. Nomor 1, 2, 3, 4. Ini merupakan bagian dari present. Simple present, present continuous, present perfect. Yang keempat adalah present perfect continuous, dan begitu juga seterusnya. Nah, kesimpulan dari rumus direct atau reported speech ini sendiri, ketika main clause-nya adalah simple past, maka yang berubah adalah pronoun, tenses, dan adverb-nya. Sekali lagi, ketika main clause-nya itu merupakan
simple past, maka subclause-nya itu yang berubah apa saja? Ada pronoun, ada sensitive, dan juga adverb. Selanjutnya, ketika main clause-nya berupa nomor